Taman Mini Indonesia Indah atau TMII dianggap bisa menjadi contoh dunia tentang cara melestarikan sekaligus merepresentasikan kebudayaan dari suatu bangsa. Atas dasar itu TMII pun dinominasikan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang dipraktikkan. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan Windu Nuryanti dan juga pengamat budaya Asep Kambali. Apa kabar Kang Asep? Apa kabar Ibu Windu? Terima kasih sudah bersama kami di Jurnal Siang. Kita berbicara mengenai TMII yang ditargetkan menjadi warisan budaya UNESCO. Sampai sekarang ini bagaimana perkembangannya Bu Windu? Ya, sekarang ini sejak diajukan tahun 2011 ya, waktu itu dan untuk disidangkan mudah-mudahan ya, kalau semuanya lancar itu tahun ini bulan Desember ya, sidangnya di Paris di kantor pusat UNESCO. Sekarang sampai pada tahap verifikasi ya. Dan salah satu persyaratan yang harus kita penuhi adalah bahwa ada independent assessment ya. Jadi dilakukan oleh negara lain terhadap keberhasilan Taman Mini itu. Nah, baru pada minggu yang lalu dari Korea ada satu tim dari Korea, ECAP, yaitu adalah semacam badan yang mengurusi warisan budaya dunia tak benda di Korea melakukan verifikasi ini ya di Taman Mini, dan hasilnya nanti akan dimasukkan secara objektif ya independen kepada UNESCO apakah ini layak tidak menjadi warisan budaya dunia. Dalam hal ini adalah kategori best practices. Saingannya TMII dengan begitu banyak negara banyak sekali ya. Kita belum tahu jumlah persisnya, namun biasanya ratusan ya jumlahnya untuk itu. Nah, memang mengapa Taman Mini adalah bahwa kita memandang Taman Mini ini merupakan satu ruang budaya ya pada skala nasional, namun merepresentasikan ikon-ikon penting dari budaya-budaya daerah. Nah, ini yang kita ingin agar budaya-budaya daerah itu tidak hilang dan juga bisa menjadikan semacam apa simbol ya, simbol-simbol penting, puncak-puncak penting yang berada di ibu kota. Ada saingan terberat mungkin Bu Windu kalau melihat saya begitu kira banyak saingannya? Ya, kita belum tahu persis apakah misalnya saja Amerika memasukkan Hawaii ya, di sana ada Polynesian Culture Center ya, itu persis konsepnya seperti Taman Mini, namun pulau-pulau ya, pulau-pulau, jadi ada Fiji, ada Samoa, ada jadi konsepnya seperti Taman Mini, ikon-ikon kepulauan kemudian ditampilkan ke dalam semacam, oleh karena itu disebut dengan Polynesian Culture Center ya, pusat kebudayaan Polynesia. Nah, ini persis seperti itu konsepnya. Mudah-mudahan saja ini tidak masuk sehingga kita tidak memiliki kemiripan ya. Jadi TMII yang masuk ke situ ya. Betul. Kang Asep, sebetulnya seberapa penting sih mendapatkan pengakuan dari UNESCO terkait dengan kebudayaan kita ini? Saya kira sangat penting ya. Tapi Taman Mini ini kan tidak hanya satu ya, seperti Ibu bilang tadi ratusan. Saya kira window of the world ya di Shenzhen itu juga merepresentasikan dunia ya, bahkan itu luar biasa. Nah, ketika Indonesia dengan 1.200 lebih etnis, kemudian 800 bahasa, dan kita punya ribuan tentu ya. Nah, ketika ini kan hanya soal provinsi, jadi kemudian disajikan di dalam Taman Mini, ini kan ide brilian. Nah, ketika itu kemudian memiliki klaim, memiliki legitimasi secara internasional, tentu ini kan bicara soal bagaimana kita mengkomunikasikan budaya kita. Jadi ketika itu ditetapkan oleh UNESCO, saya kira keuntungan kita adalah ya promosi yang besar tentu ya, bahwa Taman Mini akan menjadi tujuan wisata dunia nantinya, karena akan ada di dalam list dunia. Nah, saya cukup sedih ketika saya membaca misalnya satu judul buku 1001 historical site you must see before you die. Nah, di Indonesia itu cuma satu, Borobudur gitu. Jadi dunia tuh hanya mengenal itu. Nah, dan itu kerjasama penulis Amerika, kerjasama dengan UNESCO. Nah, kenapa? Dan itu belum diupdate, padahal buku itu 2001 penerbitannya. Nah, jadi bayangkan kalau ini nanti kemudian masuk di klaim UNESCO, saya kira dilegitimasi oleh UNESCO, saya kira buku itu akan terus harus diedit, dan kita bahkan lebih dari itu kan, kenapa harus satu gitu, kita masih banyak yang lain. Ya, ada begitu banyak, tapi kalau kita berbicara mengenai persaingan, TMII ini kalau disaingkan dengan begitu banyak negara-negara yang juga mengajukan hal yang serupa, sudah cukup pantaskah TMII ini? Saya kira tadi di luar Ibu ngomong kayaknya harus banyak dirubah nih, harus banyak perbaikan. Karena bagaimanapun juga kalau kita ke Taman Mini, pasti problem besar kita adalah ya kita pasti merasakan pertama toilet ya.
kemudian transportasi jaraknya kan begitu jauh kan, kita harus keliling meskipun ada penyewaan sepeda dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang paling penting adalah direction dan kadang-kadang kalau kita ke anjungannya itu kan masih minim dengan pemandu, masih minim dengan pelayanan yang ramah. Saya kira Indonesia ini hospitality-nya kan sudah terkenal hebat ke seluruh dunia ya. Mungkin disitulah direpresentasikan. Dan yang paling penting adalah ambience ya. Ambience itu kan penting. Ketika kita masuk anjungan Nusa Tenggara Barat misalnya, seharusnya ya penjaganya menggunakan pakaian itu gitu. Jadi ini yang perlu kita perbaiki. Problemnya adalah itu harusnya menjadi living monument. Jadi itu hidup gitu. Nah, sekarang yang kita datang ya cuman rumahnya, cuman koleksinya, tidak ada aktivitas. Barangkali mungkin membuat sasandonya, bermain sasandonya, membuat kerajinannya itu bisa ditingkatkan dan ada setiap anjungan. Ibu Winda mungkin pasti UNESCO juga memperhitungkan mengenai hal-hal seperti ini. Nah, ini bagaimana? Iya, memang tidak mudah ya. Saya setuju sekali tadi dengan Pak Asep ya mengenai tantangan-tantangannya ya, persoalan-persoalan yang dihadapi Taman Mini ya sebagai suatu culture park ya. Semacam itulah katakanlah. Tidak mudah untuk mengemas budaya kan dinamis ya, living culture tadi ya. Tapi kemudian kita kompres ya, kita kompres sehingga ada semacam ekspresi atau kemasan seperti Taman Mini itu. Tantangannya banyak sekali tadi, seperti misalnya saja bagaimana kita membuat living culture itu betul-betul terasakan ya. Nah, ini kan beberapa hal memang belum berhasil, kita akui. Masih banyak penataan-penataan yang diperlukan ya. Namun saya kira konsepnya dari sisi konsep saya kira sudah bagus ya, dari sisi konsep sudah oke. Dan kemudian selain juga untuk tadi merepresentasikan puncak-puncak budaya daerah, kemudian juga selain itu adalah untuk wahana edukasi ya dari anak-anak sekolah ya, generasi muda untuk misalnya melihat rumah-rumah dari desa-desa adat di Papua, di Manggarai ya, tidak perlu harus ke sana kan kalau misalnya memang belum memungkinkan dari si anggaran dan sebagainya. Oleh karena itu kalau nanti Taman Mini ini berhasil mendapatkan intangible ya, culture heritage, warisan dunia tak benda ya sebagai best practice untuk UNESCO, maka tentu yang berhak bangga adalah tidak hanya Indonesia, Mas, dalam arti tidak hanya ibu kota dalam hal ini yang merupakan lokasinya, namun juga seluruh provinsi-provinsi. Karena itu seperti Indonesia kecil gitu ya. Betul, miniature Indonesia ya, Taman Mini Indonesia Indah. Saya kira dari sisi itu oke ya konsepnya. Namun saya sependapat tadi ya, wayfinding-nya perlu ditata, signage-nya ya toh. Nah, kita kan berbicara mengenai perbaikan-perbaikan apa yang perlu dimaksimalkan, perlu diperbaiki di segmen berikutnya. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita masih berkaitan dengan TMII. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, ini kalau kita lihat review dari berbagai banyak orang di belahan dunia ini melihat bahwa TMII ini contoh bagi dunia. Ada begitu banyak kebudayaan dijadikan dalam satu taman dan kemudian itu menjadi daya tarik. Nah, ini seberapa besar sih potensi TMII ini kalau menurut Kang Asep sebetulnya? Tentu potensinya besar sekali karena ini bersifat berskala nasional. Ya, kalau saya melihat di Makassar saja misalnya ada Somba Opu, ada satu taman namanya Taman Somba Opu. Di situ representasi Sulawesi Selatan. Jadi suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan rumahnya dibangun di sana, tapi berantakan, hancur. Ya, saya terakhir bulan November Desember ke sana, itu luar biasa. Jalannya sudah mulai merumput dan sebagainya, dan gedung bangunan-bangunan tradisional sudah hancur gitu. Jadi, nah, sebagai representasi dunia tentu karena setiap tamu asing di kita, wisatawan asing mancanegara ke Indonesia, dia transit di Jakarta, pasti tour and travel kita, agent-agent kita tuh mengarahkannya ke Taman Mini dulu. Karena untuk mengenali Indonesia ya di situ tempatnya. Nah, tetapi kalau melihat potensi yang besar ini, saya kira sayang kalau hanya sepeda air, kereta gantung. Saya kira di luar jauh lebih keren ya, lebih canggih kereta gantungnya ya Bu ya. Nah, mungkin yang paling penting adalah konsep wisata itu kan sebenarnya apa yang dilihat, diraba ya, dilakukan, dirasakan, dimakan gitu. Jadi yang paling penting adalah proses empirisnya itu, pengalaman. Jadi experience-nya. Ketika mereka ke taman misalnya, ke rumah adatnya Nusa Tenggara Barat misalnya, itu
mereka harus bisa merasakan tidur di atas tai kebo yang rumahnya itu misalnya. Karena itu pengalaman yang luar biasa kan. Ketika pulang mereka akan bercerita, gua seumur hidup gua gitu misalnya kan. Nah, ini yang tidak ada justru. Jadi atau misalnya membuat kain songket, mereka menenun sendiri. Nah, hal seperti ini yang saya kira jauh lebih berkesan ketimbang mereka, karena orang asing itu beda dengan orang Indonesia. Kalau Indonesia kan carinya yang sepeda air, makan yang kenyang, hanya seperti itu. Kalau mereka tuh pengalaman-pengalaman hati empiris ya. Saya kira itu yang harus dikembangkan nanti. Bu Windu setuju ya kalau TMI ini jadi contoh dunia sebetulnya? Oh iya, saya kira menurut saya konsep dan juga representasi tadi itu merupakan satu hal yang perlu diapresiasi ya. Dan saya kira layak untuk menjadi percontohan di dunia yang barangkali sekarang ini kalau kita melihat dampak-dampak pembangunan kebudayaan yang sering sekali menjadikan komunitas itu tercabut dari akarnya ya. Nah, inilah maka kita penting memiliki tadi miniatur ya, semacam replika-replika miniatur seperti ini. Namun demikian untuk mengisi rohnya tadi, saya kira yang disampaikan oleh tadi Kang Asep tadi penting sekali gitu, bahwasanya tidak mungkin wadah itu seunik apapun kalau tidak rohnya tidak hidup ya di dalamnya. Nah, tadi bagaimana supaya misalnya di situ kalau misalnya di Anjungan Jogja bisa mencoba membatik, mewarna sendiri, kemudian nanti bisa dikemas kalau dikaitkan dengan pariwisata misalnya dikemas sehingga tadi misalnya t-shirt yang dia batik sendiri itu besok sudah sampai ke hotelnya ya. Jadi harus diimbangi dengan manajemen yang juga pas gitu ya, yang juga modern, yang saya kira profesional ya, untuk bisa mendekatkan tadi tradisi-tradisi itu kepada pengunjung ya, kepada wisatawan. Ada kendala Bu terkait dengan pengembangan TMI itu sekarang ini? Iya, saya kira memang tidak mudah ya. Tadi saya katakan memfreeze ya atau membekukan ya kan. Ini kan kebudayaan itu kan hidup ya dalam konteksnya yang nyata. Mencabut dari akar dalam arti mengemas tadi dalam bentuk replika memang tidak mudah ya. Keberhasilannya juga banyak faktor yang menentukan. Nah, oleh karena itu saya kira memang harus hati-hati tadi bagaimana pertama kalau itu ditampilkan dalam rumah atau arsitektur tradisional setempat ya dari daerah tersebut, itu saya kira sudah bagus sekali. Jadi kebudayaan yang direpresentasikan melalui arsitektur tradisional satu. Kemudian yang kedua itu kan wadahnya ya, fisiknya. Kemudian yang kedua isinya tadi ya, kegiatan-kegiatan bisa dengan upacara-upacara adatnya, bisa dengan ritual-ritualnya. Jadi misalnya kalau mengunjungi Anjungan Jogja, kebetulan di situ bisa ada satu misalnya apakah selamatan ya, apakah tumpengan, apakah hal seperti itu saya kira. Jadi melibatkan wisatawan ya Bu? Melibatkan wisatawan dan juga kemasan dalam arti ada komunitas yang memberi roh itu ya, supaya living culture itu benar-benar terasakan gitu. Nah, namun kemudian secara fisik ya, secara keseluruhan karena itu kan kawasan yang cukup luas ya. Itu kalau tidak didesain dengan baik, maka tadi wayfinding ya, bagaimana supaya gampang menemukan anjungan-anjungan itu kan tanda-tanda menjadi penting. Jangan sampai pengunjung itu misalnya datang harus di mana ya untuk menuju kepada anjungan ini menjadi lost ya, jadi kita hilang di telan keruwetan misalnya. Nah ini nyasar. Saya kira itu kan yang harus kita hindari. Nah oleh karena itu tadi signage tadi menjadi sangat penting sekali. Namun juga umpamanya saja harus ada kenyamanan, misalnya rindang pohonnya, jalan-jalan pedestrian ya, jalan setapak juga harus bagus sehingga mengunjungi Taman Mini, untuk berkeliling Taman Mini diberi alternatif. Kalau menggunakan mobil pribadi bagaimana, kalau menggunakan tadi kereta itu bagaimana, kereta gantung bagaimana, kalau jalan kaki bagaimana. Jadi peta kunjungan kawasan ini harus mengandung tadi beberapa alternatif itu, dan alternatif apapun yang dipilih harus nyaman ya. Harus terakses pula oleh tadi misalnya fasilitas-fasilitas, apakah kafetaria ya, apakah cendramata. Unsur itu menjadi penting sekali gitu. Kalau misalnya seperti itu bisa banyak menarik perhatian dari wisatawan semua ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali.
Kembali di Jurnal Siang pemirsa dan saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, kalau misalnya kita memperhatikan apa yang tadi Bu Windu bilang, begitu banyak yang perlu dikelola dengan baik. Apakah kemungkinan pengelolaannya perlu ditingkatkan, mungkin perlu diubah, mungkin dialihkan ke sektor swasta TMI? Bagaimana menurut Kang Asep? Iya, saya kira potensi yang besar ini jika tidak dikelola secara profesional tentu akan berdampak negatif kepada apa yang kita kelola itu. Saya kira banyak contoh di Indonesia ya yang negatif. Salah satu yang selagi ramai adalah di Surabaya, misalnya soal KBS. Kebun binatang. Saya kira kita perlu bangga. Budaya kita ini banyak. Malaysia itu cuma satu, Melayu. Selebihnya etnis luar, Arab, India, Cina gitu. Dia cuma satu. Dan kita ini 1000-an lebih. Ya, representasinya Taman Mini itu jelas luar biasa gitu kan. Udah gitu ditiru-tiru lagi ya sama Malaysia ya. Nah, kan ditiru lagi kan. Jadi kita ini harus wajib bangga gitu. Tapi problemnya adalah kebanggaan itu tidak muncul karena seiring dengan apa yang kita lakukan sehari-hari dari pusat sampai bawah, dari pemerintah itu terkadang kebijakan-kebijakan itu tidak selalu melulu pro terhadap budaya dan sejarah. Saya kira Bu Wamen mungkin menyadari hal itu ya. Tapi dengan beliau, saya kira Ibu Wamen ini saya sudah bergaul cukup lama. Saya kira percayalah bahwa ke depan apa yang terjadi di Indonesia dalam konteks budaya mungkin bisa lebih baik. Nah, dalam konteks ini usul saya tentu adalah bahwa Taman Mini seharusnya bisa dikelola secara profesional. Kita bisa melihat tempat-tempat wisata, tempat hiburan lain di Jakarta yang dikelola oleh perusahaan swasta, meskipun kemudian itu BUMN atau BUMD misalnya ya. Saya kira ini penting. Nah, Taman Mini sejauh pengamatan saya memang masih belum bisa dikatakan sedemikian rupa sehingga itu profesional ya. Saya tidak mengatakan tidak profesional, tapi mungkin lebih baik lah ya. Dengan tentu nanti kalau sudah itu diswastakan, tentu investor akan semakin banyak ya kan. Dan yang paling penting adalah karena representasi Indonesia, saya tidak merasakan Indonesia yang benar di sana itu ya. Bayangkan kalau turis masuk lantas disajikan dengan atraksi yang luar biasa. Misalnya kita memindahkan pantai Nias di sana dengan pantai buatan. Wah, itu pasti orang luar itu kan senang-senang dengan hal seperti itu ya. Kemudian ada satu tempat di mana orang di sana juga ada wisma ya Bu ya. Tapi wismanya tidak dibuat sedemikian rupa. Bayangkan itu yang namanya Gili Trawangan sekarang rusak di Lombok ya. Terumbu karangnya sudah mati, dead coral disebutnya kan. Tetapi mereka bisa hidup di sana dan bahkan sampai 24 jam mereka hidup dan mereka tuh seperti di Honolulu atau di mana itu padat sekali gitu. Nah, ini Taman Mini seharusnya dibuat sedemikian rupa sehingga mereka bisa tinggal, bahkan hotel tuh mungkin di dalam situ kemudian atau di luar yang dekat situ sehingga mereka bisa jalan kaki. Jadi mereka yang itu kan sayang kalau danau itu hanya cuma buat kuda apa namanya yang goes itu ya. Tengah air. Bayangkan kalau itu dibuat sedemikian rupa disulap seperti yang ada di tempat wisata yang di Jakarta Utara di Ancol itu ya. Nah, itu dibikin ombak buatan. Orang bisa berenang. Itu menarik saya kira. Dan ini kemurahan ya. Tiket ini terlalu murah. Murah. Saya kalau mendengar cerita dari Kang Asep ini kayaknya biaya yang langsung kepikiran di saya. Bu Windu, ini mungkin kan misalnya kalau pengelolaan ini kalau misalnya di sini memiliki banyak keterbatasan ya, dialihkan ke sektor swasta. Mungkin mengundang investor untuk masuk ke situ. Mungkin tidak sih. Ya, kuncinya sebenarnya profesional ya. Siapapun yang mengelola saya kira harus profesional, harus modern ya, dan harus bisa mengkomunikasikan aset utama yang dimiliki oleh Taman Mini itu kepada pengunjung ya, kepada dunia kalau kita bicara soal wisatawan mancanegara ya. Nah, kita memang harus menyadari bahwasanya mengelola di sana kan pada dasarnya kan budaya ya, aset budaya. Jadi managing culture ya atau mengelola budaya itu berbeda dengan mengelola taman rekreasi saja ya. Betul. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Betul. Perlu digarisbawahi betul. Jadi mengelola budaya itu harus ada sesuatu yang tadi misalnya pengalaman rohnya ya, jiwanya itu harus muncul ya. Nah, oleh karena itu ini diperlukan memang manajer-manajer ya, apakah sebenarnya swasta atau pemerintah, tapi yang benar-benar memahami ini gitu. Karena kebudayaan itu sangat kaya dan sangat luas, saya kira memang tidak bisa pemerintah saja. Saya setuju itu. Dan masyarakat ya. Nah, ini memang perlu dicari ya mekanisme dan format seperti apa yang tepat untuk bisa tadi mengelola Taman Mini yang asetnya besar, namun saya kira masih belum optimal ya pengelolaannya. Saya kira keseimbangan antara budaya, teknologi, modernitas, harmoni lah. Jadi di situ melihat budaya tapi ada teknologinya, ada hiburannya, ada kesenangannya. Oke, baik Kang Asep dan juga Pak Windu, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, Jurnal Siang akan segera kembali.
Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita. Ibu Windu, ini mungkin ada beberapa ide yang mengatakan bahwa TMI ini akan dibangun secara virtual. Ini kan erat sekali dengan teknologi. Ibu melihat ini nih bagaimana rencana mengenai menggabungkan teknologi dengan? Ya, sangat penting ya. Saya kira kita tidak bisa lagi menghindari itu, kehadiran itu. Apalagi kalau kita menginginkan generasi muda kita juga akrab ya dengan Taman Mini. Nah, oleh karena itu kalau kita bisa bayangkan lah, misalnya saja generasi muda ya, teenagers ya, yang usia belasan tahun sekarang ini sudah sangat familiar dengan sama gadget udah gadget live ya. Balita tiba-tiba misalnya harus mengunjungi satu taman yang masih dikemas secara tradisional ya, saya kira sulit ya, mereka akan kembali memundurkan diri ya. Nah, oleh karena itu Taman Mini tantangan juga nih bagi manajemen Taman Mini ya, untuk bisa hadir secara virtual ya, untuk bisa juga akrab, aksesibel ya, membuka akses seluas-luasnya terhadap ide-ide tadi, apakah melalui animasi ya, hadir di bermacam-macam, tidak harus tidak harus dikemas, harus dihadiri secara fisik ya. Itu saya kira penting. Nah, oleh karena itu keterbukaan terhadap kemungkinan kemasan ini penting sekali. Tidak bisa kita mengandalkan lagi pada mengunjungi saja ke anjungan-anjungan dengan pakai saya kira sudah itu mungkin taman abad lalu ya. Nah, namun demikian itu juga masih penting. Orang kan sering mengatakan bahwa semakin kita itu go global ya, semakin kita merindukan yang lokal. Ya. Nah, oleh karena itu dua-duanya tetap harus ada. Jadi tantangannya kan ini bagaimana supaya antara lokal dan global itu juga masih sangat berkesinambungan gitu Bu ya. Ini terakhir saya ke Kang Asep. Kang Asep, ini kan tadi Anda bilang ada bangun Pantai Nias, itu kan mungkin butuh proses yang lama. Ini langkah awal untuk kurang lebih merenovasi, mengembangkan Taman Mini ini seperti apa yang dilakukan? Saya kira hal yang sudah ada di sana tinggal dipercantik aja, signage-nya ditambah, kemudian beberapa jalan rusak diperbaiki gitu. Kemudian akses kalau saya kira kereta itu sudah ada sampai dan itu hanya berkeliling ya, tidak masuk. Dan itu cukup jauh kalau kita berkeliling. Saya kira sepeda paling oke. Nah, yang paling penting adalah sekarang adalah menempatkan tim dia di tiap daerah masing-masing dengan logat dan bahasa daerahnya yang kental, kemudian dengan pakaian daerah yang bagus gitu. Mungkin hanya Sabtu Minggu misalnya, syukur bisa tiap hari gitu ya. Nah, itu bisa direpresentasikan di tempat-tempat itu. Saya kira menariknya adalah Taman Mini selain representasi daerah, tapi juga museum. Iya kan? Nah, jadi ini menarik, jadi variatif, dan tentu sekarang sudah mulai ada coffee shop di sana, sudah mulai. Mungkin nanti diperbanyak lagi dengan restoran-restoran yang dan tentu wifi di mana-mana. Saya kira ini pengembangan yang tidak harus seperti memindahkan Pantai Nias yang besar, tapi mungkin saya kira sudah ada water park sekarang. Meskipun itu konsepnya sederhana dan berbeda ya. Jadi konsep yang maksud saya adalah bagaimana suasana pantai, kan di luar negeri itu sudah ada buatan tuh sekarang pantai yang bisa orang main seluncur. Papan seluncur yang tanpa harus di pantai beneran, tapi dia dengan buatan bisa. Juga bisa. Barangkali itu bisa diciptakan dengan pasirnya. Nah, itu terlalu besar. Tapi hal yang sepele itu juga bisa dilakukan. Baik, tentu saja kita berharap UNESCO segera mengumumkan bahwa TMI segera masuk di warisan budaya, begitu ya. Amin. Baik, terima kasih Kang Asep telah bergabung sama kami. Terima kasih Ibu Wakil Menteri telah bergabung di Jurnal Siang. Selamat siang Ibu. Terima kasih.